Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Kisah penyamaran istri PKI 01 yaitu Sutanti, setelah usai peristiwa G30 PKI. Menyusul terjadinya gerakan tanggal 30 September G30S 1965, Partai Komunis Indonesia PKI, merupakan pihak pertama yang dituding menjadi dalang dari tragedi yang menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira TNI AD itu. Tudingan itu sontak membuat semua pihak yang terkait dengan PKI menjadi sasaran amuk massa dan buronan militer, tidak terkecuali keluarga orang nomor 1 di PKI, Dipa Nusantara Aidit, pemimpin PKI. Sesudah malam horor itu, Ketua PKI DN Aidit menghilang, sedangkan istri dan anak-anaknya tercerai-berai. Dia seorang istri dan Aidit, yaitu Sutanti, istri Aidit yang rela menyamar demi mencari suaminya yang hilang bak ditelan bumi setelah tragedi G30S. Bagaimana kisahnya, tonton sampai selesai biar tidak salah paham dan bisa menambah pengetahuan kita dalam sejarah. Dan bila suka dengan sejarah ini, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan kisah dan sejarah dari Kodi Channel. Selamat menonton. Sutanti adalah dokter ahli akupuntur pertama di Indonesia yang datang dari keluarga Ningrat Mangkunegaran. Ia merupakan putri dari Mudikdo dan Siti Aminah, keturunan Ningrat Minang. Dari pihak ayah, Tanti memiliki kakek bernama Kusumodikdo, yang tidak lain adalah Bupati Tuban yang pertama. Sutanti menikah dengan DN Aidit pada awal 1948 di rumah Kiai Haji Raden Dasuki, sesepuh PKI Solo, yang bertindak sebagai penghulu. Dari pernikahannya dengan Aidit, Sutanti memiliki 5 anak, 3 anak laki-laki dan 2 perempuan. Malam tragedi G30S juga menjadi malam terakhir bagi Sutanti bertemu dengan suaminya, DN Aidit. Malam itu, Sutanti sempat berdebat dengan Aidit, yang dijemput oleh orang-orang berseragam militer warna biru di kediaman mereka. Sutanti ngotot agar suaminya tidak berangkat ke bersama penjemputnya. Namun, Aidit tetap pergi setelah mencium kening istrinya dan berpesan agar mengunci pagar. Itulah kali terakhir Sutanti melihat suaminya. Kemana Aidit malam itu dan apa yang dilakukannya, belum ada satu versi jawaban yang pasti. 3 hari setelah peristiwa G30S, Sutanti ikut menghilang, meninggalkan 3 anak laki-lakinya yang masih kecil. Ternyata, Sutanti nekat mencari suaminya hingga ke Boyolali dan bertemu dengan Bupati Boyolali yang juga tokoh PKI. Karena pencariannya nihil, Sutanti kembali ke Jakarta. Saat itu, situasi tidak lagi aman bagi orang-orang yang terkait dengan PKI, apalagi istri dari orang nomor 1 di PKI. Oleh karena itu, Sutanti kembali ke Jakarta dengan menyamar dan meminta Bupati Boyolali berpura-pura sebagai suaminya. Agar aksi penyamaran lebih meyakinkan, mereka mengambil 2 anak dan mengontrak di kawasan Cirende, Jakarta. Aksi penyamaran itu berjalan selama berbulan-bulan, sampai akhirnya tetangga mereka mulai curiga. Karena itulah, kedok Sutanti akhirnya terungkap dan ia ditangkap. Hidup dari penjara ke penjara. Sejak ditangkap, hidup Sutanti hanya berpindah dari satu penjara ke penjara. Ia pernah ditahan di Kodim 66 dan penjara Bukit Duri, hingga akhirnya dilepaskan pada 1980. Selama sekitar 16 tahun ditahan, Sutanti tidak pernah bertemu dengan anak-anaknya. Pasalnya, keluarga yang merawat anak-anaknya tidak berani membawa mereka ke dalam penjara. Setelah bebas, Sutanti sempat kembali berpraktik sebagai dokter. Sutanti meninggal pada 1991 setelah melawan sakitnya selama sekitar 9 tahun. Terima kasih sudah menonton, dan bila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya dari Kodi Channel. Assalamualaikum.